Bab 1751 Sebuah gerakan petir. Apa yang kamu temui? Apakah Anda dan Jiang Ruoxin dalam bahaya? Bisakah Anda menerima pesan saya? Zhang Tai mengirimkan beberapa pertanyaan satu demi satu. Mencoba mencari tahu apa yang ingin diungkapkan Ji Yulan. Namun, pesan Zhang Tai seperti lembu tanah liat yang memasuki laut karena dia tidak dapat menerima tanggapan lagi. Meskipun hubungan antara Ji Yulan dan Zhang Tai agak ambigu, Zhang Tai tahu bahwa wanita ini mengerti. Dia tidak akan pernah mengejeknya pada saat kritis. Zhang Tai segera memahami bahwa Ji Yulan dan Jiang Ruoxin dalam bahaya di kota Red Mountain. Ji Yulan baru saja mengiriminya peringatan, yang berarti dia mungkin tiba-tiba mendapat masalah yang di luar imajinasinya. Selain itu, seluruh sekte Yin yang mungkin sampai ke sungai. Zhang Tai langsung bermunculan di ruang belakang di bawah istana Jiao Tai dengan mata berkilau. Dalam sepersekian detik, dia telah memvisualisasikan peta seluruh alam Motian kecuali reruntuhan gunung. Dia langsung mendapat 3 jawaban tentang Red Mountain. Pertama, Red Mountain Seashore. Itu berada di Reng Nowori di utara Star Emperor Big Domain dan termasuk dalam wilayah Star Emperor. Kedua, Red Mountain Reng. Itu di domain Brilliant Moon di sebelah barat domain besar Kaisar Naga. Wilayah Brilliant Moon adalah domain tengah, yang mungkin hanya sepertiga dari domain besar Kaisar Naga dalam hal luas. Menjadi lokasi istana manusia abadi Brilliant Moon, itu adalah pegunungan besar di Brilliant Moon Domain. Ada banyak kota di Brilliant Moon Immortal Palace di kedua sisi pegunungan. Namun, tidak satu pun dari kota-kota itu disebut kota Red Mountain meskipun salah satunya disebut kota Red Mountain. Satu-satunya yang ditandai sebagai kota Red Mountain berada di wilayah timur laut benua 9 surga. Itu di dalam wilayah First Emperor Immortal Palace. Kota Red Mountain berada di perbatasan wilayah besar 9 surga sebagai tempat yang sangat terpencil. Sebagai sarang sekte Yin Yang, tidak ada tempat lain yang lebih aman selain berada di wilayah First Emperor Immortal Palace. Dalam sepersekian detik, Zhang Tai tahu bahwa Ji Yulan dan Jiang Ruoxin pasti berada di kota besar kota Red Mountain 9 surga. Sampai tingkat tertentu, Ji Yulan dan Jiang Ruoxin bukan hanya bawahan terpercaya Zhang Tai, mereka juga teman dekatnya di alam Motian. Ketika teman-temannya dalam kesulitan, tentu saja Zhang Tai tidak boleh melalaikan tanggung jawabnya untuk menyelamatkan mereka. Zhang Tai langsung datang ke dinding timur ruang belakang dan menekan mutiara di dinding, memperlihatkan terowongan rahasia yang mengarah ke jauh sekaligus. Zhang Tai masuk dengan cepat. 3 menit kemudian, setelah mengaktifkan Senbit-nya yang tak terlihat dan keterampilan bersembunyi tingkat master serta keterampilan bergerak cepat tingkat master, Zhang Tai terbang keluar dari gua gunung di luar kota Kaisar Naga dan melejit ke langit. Hanya dalam beberapa detik, dia sudah mencapai ketinggian lebih dari 100.000 meter. Dekat setelah itu, ia membuka sayapnya yang tak terlihat dan melesat ke 9 surga besar dengan upaya penuh pada kecepatan 30.000 meter per detik seperti meteor tak terlihat. Rute menuju domain besar 9 surga berlawanan dengan rute di mana dia datang ke domain besar Kaisar Naga jauh-jauh dari domain besar 9 surga. Setelah meninggalkan domain besar Kaisar Naga, dia harus melewati Laut Broken Star, bagian timur dari domain besar 9 surga dan berbelok ke timur laut. Dia tidak bisa tiba di kota Red Mountain kecuali melintasi sebagian besar zona manusia dari domain besar 9 surga. Jarak total akan melewati 400.000 mil. Menyelamatkan orang seperti memadamkan api. Kecepatan Zhang Tai sangat mencengangkan.
Pada ketinggian ratusan ribu meter, dia terbang secepat kilat sementara semua gunung, sungai, kota dan kota tertinggal jauh dalam sepersekian detik. Adapun airbot itu, mereka selambat kura-kura dibandingkan dengan Zhang Tai. Dalam perjalanan, Zhang Tai bertemu dengan banyak jenderal abadi, beberapa di antaranya berada di atas ksatria surgawi. Untuk menghemat waktu, Zhang Tai tidak bermaksud menjauh dari mereka. Namun, tidak satu pun dari orang-orang ini yang menemukan Zhang Tai sama sekali. Meskipun beberapa kekuatan di atas ksatria surgawi bisa merasakan perubahan sepele dari aliran udara ribuan meter jauhnya, Zhang Tai sudah berada puluhan ribu meter jauhnya. Selain itu, dia tidak meninggalkan jejak apapun. Sebenarnya, penerbangannya tidak bisa dilihat oleh siapapun. Kekuatan itu hanya sedikit tercengang. Beberapa dari mereka bahkan mengikuti Zhang Tai puluhan mil karena penasaran. Namun, mereka harus menyerah karena mereka segera kehilangan target. Zhang Tai membutuhkan waktu kurang dari 6 jam untuk tiba di zona udara kota Red Mountain. Hari itu benar-benar pecah saat matahari menggantung tinggi di langit. Itu sebenarnya mendekati tengah hari. Kota Red Mountain sebelumnya yang tenang telah lama berada dalam kekacauan. Zhang Tai langsung menemukan situasi abnormal di Kastil Yingclan. Situasi menyedihkan yang dihadapi Kastil Yingclan ditemukan oleh seorang petani yang mengirim sayuran ke Kastil Yingclan di pagi hari. Semalam, tidak ada yang hidup di Kastil Yingclan. Beberapa manajer dari cabang Force Emperor Immortal Palace di Red Mountain City buru-buru datang ke sini untuk memeriksanya karena mereka sangat ketakutan. Setelah itu, lebih dari 1.000 tentara abadi dari Force Emperor Immortal Palace di Red Mountain City dikirim untuk mengepung kastil klan Ying. Ketika Zhang Tai tiba di kota Red Mountain, semua orang di seluruh kota Red Mountain telah mengetahui apa yang terjadi dengan kastil klan Ying. Banyak orang yang tak kenal takut bahkan keluar dari kota Red Mountain untuk melihat apa yang terjadi. Oleh karena itu, jalan menuju kastil klan Yin dari kota Red Mountain menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Selain itu, lereng gunung di luar kastil klan Ying juga penuh dengan orang-orang yang diisolasi oleh tentara abadi Istana Abadi Kaisar Naga. Hanya setelah melihat kastil Ying Clan dengan mata bunga teratai, Zhang Tai telah melihat mayat dan darah di atas tanah dan terowongan dan bangunan di bawah tanah di seberang kastil. Zhang Tai merasa kecewa karena stroke. Pinggiran kastil klan Yin telah diblokade. Hanya beberapa orang berseragam Force Emperor Immortal Palace yang memeriksa situasi di kastil dengan wajah pucat, diikuti oleh beberapa bawahan. Mereka tampak sedang bernegosiasi tentang sesuatu. Setelah melipat sayap rohnya, Zhang Tai langsung turun saat dia tergantung di ketinggian sekitar 100 meter di atas inspektur tersebut. Pries Hong, apakah kita perlu mencari di kastil? Seorang anggota dari Force Emperor Immortal Palace bertanya dengan suara bergetar. Saya sudah menerima pesan dari markas kami. Mereka tidak mengizinkan kami bertindak gegabah dan membabi buta atau menghancurkan situs. Hanya setelah beberapa saat, orang-orang mereka akan tiba di sini. Oleh karena itu, tidak ada yang lain. Sekarang orang diizinkan masuk. Begitu. Tapi mengapa klan kepala cabang mengalami tragedi seperti itu? Apakah seseorang berani menyinggung Force Emperor Immortal Palace? Aku tidak tahu. Namun, tidak peduli siapa mereka harus membayar apa yang telah mereka lakukan. Panglima tertinggi Chai, kembali ke kota Red Mountain dan ajak beberapa orang untuk melakukan inspeksi tur keliling kota. Tidak ada masalah diizinkan di kota. Selain itu, tanyakan kepada penonton apakah mereka telah melihat sesuatu yang tidak normal atau seseorang yang aneh di dekat kastil Ying Clan tadi malam.
Saya khawatir orang-orang dari markas akan bertanya tentang hal itu. Setelah mendengarkan pembicaraan mereka sebentar, Zhang Tai tahu sedikit tentang situasi saat ini. Dekat setelah itu, dia langsung terbang menuju rumah utama di kejauhan. Setelah memasuki ruangan kosong, dia membuka pintu kosong dan memasukinya. 2 menit kemudian, Zhang Tai keluar dari terowongan rahasia. Mengingat pemandangan di ruang bawah tanah kastil, Zhang Tai telah memastikan bahwa dia berada di sarang sekte Yin Yang. Namun, tidak ada orang yang hidup di seberang kastil sekarang. Selain mereka yang ada di tanah, ada juga murid laki-laki dan perempuan yang semuanya terlihat sangat menyedihkan. Semua kepala mereka telah patah. Akibatnya, Zhang Tai hampir tidak bisa membaca apa yang terjadi pada mereka sebelum kematian melalui otak mereka. Selain itu, semua makhluk hidup di seberang kastil telah terbunuh, termasuk tikus dan kecoa. Force Emperor Immortal Palace mungkin tidak tahu bahwa kastil klan Ying adalah sarang sekte Yin Yang. Namun, rahasia ini mungkin akan segera terungkap. Orang-orang di lapangan tidak berani melakukan investigasi di tempat. Namun, ketika kekuatan markas dari Force Emperor Immortal Palace akan tiba, mereka akan segera menemukan rahasia ini. Namun, ini bukan intinya untuk Zhang Tai. Intinya adalah bahwa Zhang Tai tidak melihat mayat Ji Yulan dan Jiang Ruoxin setelah mencari semua mayat dalam waktu singkat. Oleh karena itu, masih ada sedikit harapan untuknya. Bab 1752 mengumpulkan petunjuk. Setelah keluar dari terowongan rahasia kastil Ying Clan, Zhang Tai terbang mengitari kastil Ying Clan untuk mencari petunjuk. Sayangnya, selain 7 terowongan rahasia bawah tanah yang mengarah ke lokasi berbeda, Zhang Tai tidak melihat hal lain yang berharga. Di mata bunga teratai, terowongan rahasia bawah tanah itu hampir transparan bagi Zhang Tai. Setelah mencari di 7 terowongan bawah tanah rahasia dari langit, Zhang Tai tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Ujung terowongan rahasia ini semuanya tersembunyi di pegunungan, hutan, dan danau. Beberapa berada di kediaman pribadi, beberapa terhubung ke lokasi cabang Force Emperor Immortal Palace di Red Mountain City. Panjang terowongan bawah tanah rahasia ini bervariasi dari beberapa mil hingga puluhan mil ke segala arah. Namun, itu normal di ujung terowongan rahasia ini. Tidak ada mayat atau darah di terowongan rahasia ini. Selain itu, saklar di terowongan rahasia belum terpicu, yang berarti bahwa anggota sekte Yin yang bahkan tidak punya waktu untuk memicu terowongan rahasia ini. Padahal yang tercepat baru saja memasuki ruang bawah tanah sebelum dibunuh oleh musuh yang melesat ke bawah. Musuh bergerak sangat cepat sehingga anggota sekte Yin yang bahkan tidak punya waktu untuk memberikan tanggapan. Selain itu, mereka tampak cukup akrab dengan kastil Ying Clan. Itu agak tidak normal meski nyata. Setelah terbang sebentar, Zhang Tai kembali ke zona udara di atas kastil Ying Clan. Kekuatan markas dari Force Emperor Immortal Palace belum tiba. Tentara abadi dari cabang Force Emperor Immortal Palace di kota Red Mountain masih berputar-putar di sekitar kastil sementara banyak orang berdiskusi di lereng gunung di sekitar kastil. Tak perlu ditanyakan, hanya dengan menyimpulkan apa yang dia dengar dari diskusi itu, Zhang Tai telah mengetahui hubungan antara klan Ying dan Force Emperor Immortal Palace di Red Mountain City. Isi ini membuat cara bertahan hidup dan latar belakang sekte Yin yang jelas di benak Zhang Tai. Setelah memastikan bahwa dia tidak dapat menemukan orang yang hidup atau mengetahui secara detail apa yang terjadi dengan kastil Ying Clan, Zhang Tai menyerah untuk mengumpulkan petunjuk dari orang-orang yang masih hidup.
Meskipun Zhang Tai tidak tahu metode apa yang digunakan lawan untuk memusnahkan seluruh kastil klan Ying, metode Zhang Tai mungkin juga di luar imajinasi mereka. Jika itu adalah hari pertama atau hari ke-15 setiap bulan, Zhang Tai dapat menggunakan peralatan teleportasi ruang angkasa miliknya. Kemudian, masalahnya akan mudah diselesaikan. Selama dia mengeluarkan telur kupu-kupu pengejar jiwa dari Castle of Black Iron, dia akan bisa mengejar para tukang daging itu dan mungkin bisa menyelamatkan Ji Yulan dan Jiang Ruoxin. Sayangnya, saat itu tanggal 20 Maret. Sebelumnya, Zhang Tai tidak mengambil beberapa telur kupu-kupu pengejar jiwa dari Castle of Black Iron jika terjadi keadaan darurat. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu sampai 11 hari kemudian. Ketika bahkan kupu-kupu yang paling kuat pengejar jiwa tidak bisa lagi mencium bau tukang daging. Karena tidak ada kupu-kupu pengejar jiwa di alam Motian, orang-orang itu mungkin tidak membayangkan bahwa Zhang Tai dapat melacak mereka dengan cara yang ajaib. Selain itu, tidak ada sutra alam liar yang agung di alam Motian. Meskipun ada kekuatan di atas ksatria tingkat bijak di alam Motian, keterampilan mengendalikan hewan mereka hampir sama dengan di negeri Taixia sebelum sutra hutan belantara agung menjadi populer. Oleh karena itu, Zhang Tai hanya dapat menggunakan keterampilan rahasia dalam sutra hutan belantara besar. Setelah melihat lingkungan sekitarnya, Zhang Tai melintas di hutan di belakang kastil Ying Clan. Dalam hitungan detik, Zhang Tai menjadi terlihat. Duduk di atas mahkota pohon setinggi puluhan meter, Zhang Tai membuat cetakan tangan yang aneh dan mendorongnya ke dalam kehampaan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, lebih dari 10 burung telah terbang ke arahnya dari arah yang berbeda dan tinggal di ranting di samping Zhang Tai. Ada 2 burung hantu, 1 elang abu-abu, 1 burung pelatuk, 2 burung bangau liar, 1 elang, 3 payudara besar, 1 burung kukuk, beberapa burung lark dan 1 burung jalak. Burung-burung ini terus mentuit dan meringkuk dengan penuh semangat di samping Zhang Tai. Namun, burung-burung ini hampir tidak bisa tinggal bersama di hari-hari biasa. Dengan gemerisik dedaunan, seekor kucing macan tutul mengebor dari semak-semak. Setelah naik ke pohon, ia berjongkok tepat di depan Zhang Tai. Kemudian, ia memandang Zhang Tai dengan cara yang menyanjung dengan mata hitam mengilatnya. Tetap tenang. Saat kamu berada di hutan ketika tragedi menimpa kastil Ying Clan tadi malam, kamu mungkin sudah melihatnya kurang lebih. Aku hanya bisa bertanya tentang itu. Zhang Tai memberitahu hewan-hewan itu sambil meregangkan tubuh. Mengulurkan tangannya dan membelai kepala kucing macan tutul itu, menambahkan, mari kita mulai dari Anda. Dalam sepersekian detik, apa yang dialami kucing macan tutul ini tadi malam telah memasuki lautan pikiran Zhang Tai. Ketika kucing macan tutul sedang beristirahat di pohon di lereng gunung di belakang kastil, kabut hitam aneh tiba-tiba muncul. Kucing macan tutul ini menggunakan nalurinya untuk merasakan bahaya dari kabut hitam saat ia langsung kabur tanpa menoleh ke belakang. Kucing macan tutul ini tidak melihat terlalu banyak, namun, itu memberikan berita pertama untuk Zhang Tai. Itu adalah informasi yang berguna kabut hitam. Saat melihat kabut hitam, Zhang Tai merasa itu seperti benda duniawi yang digenggam oleh seorang ksatria level semi bijak. Setelah menyuntikkan gumpalan ki pertempuran yang bisa kondusif untuk kesehatannya sebagai hadiahnya, Zhang Tai menepuknya. Kucing macan tutul itu kemudian mengeong ringan dan mengusap kepalanya ke kaki Zhang Tai beberapa kali. Setelah itu, ia meninggalkan pohon dengan tangkas dan segera menghilang menjadi ilalang yang lebat.
Zhang Tai menggerakkan tangannya sementara 3 payudara besar menutupi telapak tangan dan pergelangan tangannya pada saat yang bersamaan. Ketiga burung itu juga melihat sesuatu meski tidak terlalu banyak. Karena sudut pandang yang berbeda, mereka melihat sesuatu yang berbeda dari kucing macan tutul itu. Setelah menerima beberapa hadiah, 3 payudara besar itu juga terbang menjauh. Zhang Tai kemudian mendapat informasi kedua. Kemudian, sampai pada bagian ketiga dan keempat. Tak satu pun dari hewan-hewan ini bisa melihat bagaimana pembunuhan itu muncul, mereka juga tidak tahu apa yang terjadi dengan kastil Ying Clan. Namun, Zhang Tai menjadi semakin jelas tentang seluruh proses mulai dari munculnya kabut hitam hingga menghilang. Seluruh proses berlangsung kurang dari 10 menit. Ketika kabut hitam tiba-tiba menghilang, seekor burung hantu di hutan melihat 9 orang terbang keluar dari kastil klan Ying dari jauh. 8 dari 9 orang memakai topeng dan jubah hitam, kecuali seorang wanita dengan rok hijau kehitaman. Wanita ini terbang bahu-membahu dengan kepala yang lain yang memakai topeng gigi gesper sementara 7 lainnya bersayap logam hitam sementara masing-masing dari mereka mengangkat beberapa orang dalam keadaan koma yang terikat bersama. Setelah terbang menjauh dari kastil klan Ying, mereka memasuki airbot di belakang pegunungan. Kemudian, airbot terbang menuju utara. Bab 1753 Pancing Jarum dari Laut. Itu akan segera datang ke ruang kosong yang luas dari wilayah 9 surga besar jika terus ke utara dari kota Red Mountain. Namun, misalkan kecepatan airbot sekitar 800 mil per jam. Karena bencana yang dihadapi kastil klan Ying baru saja terjadi lebih dari 6 jam. Itu berarti airbot baru saja bergerak sekitar 5.000 mil. Jika airbot itu terus bergerak ke utara, aku bisa menyusulnya. Setelah mencapai kesimpulan ini, Zhang Tai langsung memicu jenggot sennya yang tak terlihat saat dia melepaskan mahkotanya dan menembak seperti petir ke arah di mana burung hantu itu melihatnya. Ketika Zhang Tai pergi dari sana, dia melihat ke belakang ketika dia menemukan bahwa airbot dengan simbol Force Emperor Immortal Palace baru saja mencapai sekitar 300 mil jauhnya dari kota Red Mountain. Zhang Tai memperkirakan bahwa kekuatan yang diberikan oleh Force Emperor Immortal Palace akan segera tiba di kota Red Mountain. Zhang Tai terus bergerak ke utara di udara secepat sambaran petir. Pada saat yang sama, dia mulai mengingat kembali tampilan airbot sesuai dengan apa yang dilihat burung hantu. Setelah memperkuat adegan dalam ingatannya, Zhang Tai mengamatinya dengan cermat, karena airbot ini adalah satu-satunya petunjuk untuk Zhang Tai saat ini. Airbot yang membawa Jenderal Abadi dari Sekte Yin yang adalah airbot mini yang paling umum di alam Motian. Karena hanya sedikit lebih panjang dari 100 meter, itu adalah airbot kelas bulu udara paling klasik di alam Motian. Tampilan dan kinerja sudah beradaptasi dengan baik dengan lingkungan di alam Motian. Gambar pembuatannya terbuka untuk umum di Motian Realm, oleh karena itu, dapat diproduksi di banyak tempat. Mungkin desain internal airbot kelas bulu udara akan bervariasi sesuai dengan permintaan pelanggan yang berbeda. Namun, secara eksternal mereka semua terlihat sama. Layaknya kendaraan dengan merek dan tipe yang sama di Taixia Country, dari luar terlihat hampir sama. Terlebih lagi, tidak ada lambang atau bendera istana abadi atau klan di airbot. Airbot seperti itu bisa dilihat di mana-mana di seluruh Motian Realm. Meskipun mata bunga teratai, masih mustahil bagi Zhang Tai untuk mencari airbot rata-rata dari jarak 5.000 mil. Jika airbot itu baru saja meninggalkan kota Red Mountain selama beberapa jam dan berada dalam jarak 600 mil,
Zhang Tai mungkin bisa melihatnya. Namun, jarak 5.000 mil sudah melampaui kemampuan maksimal Zhang Tai. Zhang Tai melihat perahu udara padat dalam jarak 1.300 mil di udara yang bergerak ke arah yang berbeda. Itu seperti memancing jarum dari laut untuknya. Namun, itu juga mungkin baginya untuk memancing jarum dari laut. Yang dihitung adalah dia harus mengingat tampilan jarum itu. Bahkan dua daun dari pohon yang sama tidak sepenuhnya sama, begitu pula kapal udara dengan merek dan tipe yang sama. Selama airboat itu digunakan, pasti ada ciri khasnya. Untungnya, burung hantu itu memiliki pemandangan yang cukup bagus. Meskipun airboat kelas bulu udara adalah tipe yang paling umum, Zhang Tai masih menemukan 3 fitur yang dapat dibedakan di atasnya. Pertama, baru atau tidak. Dilihat dari penampilannya, airboat itu sekitar 70% baru. Itu belum dicat. Dengan adanya fitur ini saja, dapat dibedakan dari lebih dari 60% kapal udara kelas bulu udara. Kedua, deviasi sepele antara beberapa titik yang terkena logam universal mortise dan struktur duri pada pintu palka airboat, yang disebabkan oleh proses manufaktur dan perakitan manual. Penyimpangan sepele ada di antara setiap 2 airboat kelas bulu udara yang tidak bisa diperhatikan oleh orang biasa. Namun, setelah menghubungkan sudut berlawanan dari pintu palka dengan garis diagonal akan menjadi koordinat. Dengan cara ini, penyimpangan akan menjadi fitur naluriah airboat. Ketiga, terdapat beberapa jejak sepele akibat gesekan ringan pada sisi kiri-kiri ekor airboat yang mungkin disebabkan dalam proses bongkar muat. Selalu ada sedikit bekas gesekan di dekat lubang pembuangan di bagian ekor perahu udara. Ini adalah 3 fitur yang ditemukan Zhang Tai dalam waktu singkat melalui gambar dalam ingatan burung hantu. Meskipun burung hantu memiliki penglihatan yang sangat bagus, ia tetap tidak dapat melihat semua detailnya. Jika itu adalah Zhang Tai, selama dia melihat sesuatu, dia bahkan dapat menemukan 300 fitur, belum lagi 3 fitur. Namun, 3 fitur tersebut sudah cukup baginya. Zhang Tai tidak dapat menemukan airboat hanya dengan 1 dari 3 fitur. Namun, setelah menggabungkan 3 fitur, Zhang Tai mungkin akan menemukannya. Ditambah faktor ruang dan waktu, dia pun yakin bisa menemukannya. Zhang Tai terus terbang ke utara sambil menghitung dengan cepat. Pada saat yang sama, peta wilayah utara dari domain besar 9 surga muncul di benaknya. Zhang Tai membuat analisis dengan cepat. Airboat itu terbang ke utara, namun, itu hanya arahan umum. Selama beberapa jam terakhir, airboat mungkin sudah menyesuaikan arahnya kapan saja. Namun, itu tidak akan pernah berbalik, jika tidak, itu akan kembali ke wilayah Nine Heavens Big Domain. Mengingat proses penggerebekan tadi malam, pemimpin aksi itu jelas bukan orang idiot. Selama dia tidak idiot, dia tidak akan pernah membuat keputusan bodoh seperti itu berbalik dan bergerak ke selatan setelah bergerak ke utara selama beberapa jam. Karena mereka tidak dapat membuat teka-teki untuk tindakan mereka dengan melakukan itu, sebaliknya, mereka hanya membuang-buang waktu. Oleh karena itu, arah paling awal yang dilalui airboat setelah meninggalkan kota Red Mountain tadi malam harus menjadi arah umum mereka. Namun, itu adalah domain besar Kaisar Kekuatan di barat laut kota Red Mountain dan domain besar 9 surga. Apakah mereka dari Force Emperor Immortal Palace? Tentu saja tidak. Jika anggota Force Emperor Immortal Palace menemukan bahwa sisa-sisa sektein yang bersembunyi di Red Mountain City, mereka pasti akan memberikan kekuatan untuk mengangkat semuanya. Bukannya misterius.
Mereka juga tidak akan membunuh semua murid sekte Yin yang di kastil. Setidaknya mereka harus menangkap mereka hidup-hidup, lebih banyak lebih baik, untuk menampilkan kemegahan istana kaisar abadi. Selain itu, apa yang terjadi di kastil Ying Clan adalah menamparkan wajah Force Emperor Immortal Palace. Tidak peduli apakah Force Emperor Immortal Palace dapat menemukan sisa-sisa sekte Yin yang bersembunyi di Red Mountain City atau tidak. Oleh karena itu, meskipun orang-orang itu menuju ke utara, mereka tidak akan pernah pergi ke Force Emperor Big Domain. Oleh karena itu, saat ini lokasi Airbot harus berada di wilayah sektor yang sudutnya 110 derajat. Di wilayah ini, jarak terbesar antara kota Red Mountain dan Airbot adalah 5.000 mil. Garis kiri dari wilayah sektor ini paling dekat dengan perbatasan domain besar Kaisar Naga, sementara garis kanan paling horizontal ke arah timur dari wilayah besar 9 surga. Bukannya menunjuk ke selatan. Saat Zhang Tai memikirkannya, peta alam Motian di benaknya telah menjadi peta dinamis 3 dimensi holografik. Di peta, wilayah sektor dalam bentuk terompet besar di utara kota Red Mountain telah menguning. Sementara itu, ratusan rute udara menutupi wilayah kuning ini, yang mengarah ke berbagai tujuan di berbagai domain dan wilayah di seluruh Motian Realm. Yang jaraknya bervariasi dari ribuan mil hingga ratusan ribu mil. Sekarang Airbot telah meninggalkan Nine Heavens Big Domain, seharusnya memiliki tujuan, yang hanya bisa menjadi salah satu dari ratusan target di kawasan sektor. Dengan mengalihkan jam sejak Airbot meninggalkan kota Red Mountain dengan kecepatan maksimal Airbot dan 70% dari kecepatan maksimalnya, Zhang Tai mendapat wilayah. Setelah mencakup wilayah di ratusan rute di wilayah sektor, Zhang Tai mendapat wilayah udara merah oval yang menarik di dekat mulut terompet wilayah sektor kuning. Seluruh wilayah merah mencakup lebih dari 5 juta mil persegi. Tanpa keadaan darurat, Zhang Tai yakin Airbot itu berada di wilayah udara merah. Selain itu, wilayah udara merah meluas setiap detik. Setelah beberapa jam lagi, wilayah udara merah akan menjadi sangat luas yang akan mengandung lebih banyak faktor yang tidak terduga. Namun, pada saat ini, wilayah udara merah ini masih dalam toleransi Zhang Tai. Begitu banyak Airbot yang tertinggal oleh Zhang Tai. Dengan kecepatan tinggi sekitar 30.000 meter per detik. Zhang Tai hanya membutuhkan beberapa menit untuk melakukan perjalanan 3,000 sampai 4,000 mil dan mencapai perbatasan utara wilayah udara oval merah dalam pikirannya. Setelah itu, Zhang Tai tidak terbang ke utara lagi. Sebaliknya, dia mulai terbang secara horizontal dengan cara zigzag. Kavaleri udara manapun mengetahui dengan jelas bahwa rute penerbangan seperti itu adalah tindakan taktis dasar untuk mencari di suatu wilayah sektor. Demikian pula, jika seseorang ingin mencari di wilayah melingkar, dia perlu terbang secara spiral, yang sama dengan membajak seluruh wilayah udara pada umumnya. Zhang Tai adalah pendiri Angkatan Udara di negara Taixia. Bahkan buku tentang kavaleri udara di negara Taixia ditulis olehnya. Tentu saja, dia bisa menyelesaikan tindakan sederhana itu dengan mudah. Pada kesempatan ini, hanya Zhang Tai yang bisa menyelesaikan tugas ini dengan mencari di wilayah udara yang begitu luas dalam waktu singkat dengan kecepatan tinggi yang menakutkan dan dengan mata bunga lotusnya. Saat Zhang Tai melintasi wilayah udara oval merah dengan kecepatan tinggi secara zigzag, dia terus melirik semua Airbot di wilayah udara ini menggunakan mata bunga teratai miliknya. Akhirnya, setelah beberapa menit, Airbot kelas bulu udara yang jaraknya lebih dari 300 mil darinya di sebelah kirinya terlihat. Saat melihat Airbot itu, Zhang Tai langsung menyipitkan matanya.
Setelah mengkonfirmasikan 3 fitur eksternal airbot, Zhang Tai segera melaju menuju airbot. Ketika dia berada sekitar 60 mil di atasnya, Zhang Tai menyegarkan airbot menggunakan mata bunga teratai miliknya. Dalam sekejap, situasi internal airbot menjadi jelas baginya. Di lambung kapal yang diperkuat di bagian bawah airbot, Zhang Tai akhirnya melihat tawanan dari Sekte Yin Yang. Semua tawanan dari Sekte Yin Yang berada dalam keadaan koma. Karena diam, mereka dikunci di 2 lambung kapal menurut jenis kelamin mereka. Setelah membedakannya dengan hati-hati, Zhang Tai melihat Ji Yulan dan Jiang Ruoxin yang juga sedang koma. Sampai saat itu kedua wanita itu masih mengenakan pakaian pria. Setelah meninggalkan kota Red Mountain kurang dari 15 menit, Zhang Tai menemukan Ji Yulan dan Jiang Ruoxin. Setelah memastikan kedua wanita itu masih hidup, Zhang Tai akhirnya diyakinkan. Sementara itu, terbukti penilaiannya sangat tepat. Dia akhirnya menangkap jarum dari laut. Orang lain di airbot mungkin tidak akan pernah tahu bahwa ada orang dengan kemampuan abnormal seperti itu di dunia ini. Selama periode lebih dari 6 jam sejak mereka meninggalkan kota Red Mountain, orang itu terbang jauh-jauh dari domain besar Kaisar Naga ke 9 domain besar surgawi. Setelah itu, dia membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk menemukan mereka di antara puluhan ribu airbot di wilayah udara yang luas dari kota Red Mountain lebih dari 5.000 mil jauhnya. Sial. Sungguh aneh. Zhang Tai segera tiba di atas airbot. Benar-benar terikat pada airbot, Zhang Tai mulai memeriksa situasi di dalam airbot sehingga dia bisa menemukan kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Bab 1754 angka tak terduga. Airbot kelas bulu udara itu bergerak maju dengan kecepatan lebih dari 600 mil per jam. Itu bukan kecepatan maksimumnya, tapi kecepatan normalnya, yang tidak akan menarik perhatian orang lain. Airbot itu terbang di atas awan putih di udara seperti perahu layar yang berjalan di lautan. Zhang Tai seperti cangkang yang menempel pada perahu layar. Perbedaannya adalah Zhang Tai terbaring di atas airbot, bukannya bagian bawahnya. Selain itu, dengan efek gabungan dari manik-manik sen yang tidak terlihat dan keterampilan bersembunyi tingkat master, Zhang Tai sama sekali tidak terlihat oleh yang lain. Karena dia tidak tahu tentang situasi di dalam airbot, ketika dia mengingat peringatan Ji Yulan, dia tidak langsung melakukan pembunuhan besar-besaran di dalam airbot untuk menyelamatkan para wanita cantik. Sebagai gantinya, dia bersiap untuk mengetahui situasi di dalam airbot dari luar terlebih dahulu. Dengan mata bunga teratai dan energi spiritual yang kuat, Zhang Tai benar-benar dapat melihat melalui airbot ini karena terlihat seperti udara transparan namun tegas di depannya. Zhang Tai segera melihat 7 jenderal abadi berjubah hitam di dalam airbot. 2 dari mereka mengawasi para tawanan di bagian bawah airbot sementara 5 lainnya sedang beristirahat atau berkultivasi di kabin mereka sendiri di atas. Di antara 7 jenderal abadi, 3 di antaranya adalah jenderal abadi bumi sementara 4 lainnya adalah jenderal abadi yang ganas. Pada saat ini, semua 7 jenderal abadi berjubah hitam telah melepas topeng mereka dan mengungkapkan wajah asli mereka. Mengingat penampilan mereka, mereka tidak berbeda dari para jenderal abadi dari Istana Abadi Kaisar Naga atau Kaisar Angkatan Abadi. Mereka juga tidak muram seperti bertaring panjang atau jelek seperti berpenampilan menjijikkan. Salah satunya bahkan agak tampan. Ketika Zhang Tai melihat jenderal abadi yang tampan itu, jantungnya langsung berdetak kencang karena pria itu adalah Zhou Baifei. Zhang Tai terlalu akrab dengan Zhou Baifei.
Orang ini bergabung dengan cabang Istana Abadi Kaisar Naga di kota alun-alun surgawi bersama dengannya. Setelah itu, dia merayu wanita di Istana Abadi. Kemudian, setelah gagal dalam tindakan spekulatifnya di kota Kaisar Naga, dia dipindahkan ke Tanah Tandus. Akhirnya, setelah Zhang Tai dipromosikan menjadi Kaisar Naga, dia melarikan diri. Zhang Tai tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia bisa melihat Zhou Baifei di sini. Di bawah tatapan Zhang Tai, Zhou Baifei menyerap kristal elemen air di kabin dengan kaki bersilang. Setelah lebih dari 1 tahun, Zhou Baifei mempertahankan jenggotnya, yang membuatnya terlihat lebih dewasa. Selain itu, dia mengungkapkan sedikit kesedihan. Sebelumnya, Zhang Tai mengira Zhou Baifei mungkin adalah tahi lalat Istana Abadi di Istana Abadi Kaisar Naga. Setelah Zhou Baifei melarikan diri, Zhang Tai tidak menangkapnya sama sekali karena dia adalah sosok yang sepele di mata Zhang Tai. Selain itu, karena Zhou Baifei akrab dengan murid Tetuasi, jika Zhang Tai bertindak terlalu jauh, dia mungkin dianggap melemahkan kekuatan Tetuasi. Yang tidak kondusif untuk solidaritas internal Istana Abadi Kaisar Naga. Tidak ada gunanya bagi Zhang Tai untuk mengejar sosok sepele seperti itu. Karena itu, Zhang Tai membiarkannya pergi. Sekarang, Zhang Tai menyadari bahwa latar belakang Zhou Baifei mungkin tidak sederhana. Karena beberapa istana abadi manusia di alam Motian berani menyinggung istana abadi Kaisar Angkatan. Apakah mereka dari Star Emperor Immortal Palace? Tapi tampaknya tidak ada kontradiksi yang begitu sengit antara istana abadi Kaisar Bintang dan Sekte Yin Yang. Jika satu orang dikritik oleh banyak orang, dia akan mati tanpa penyakit. Karena Zhang Tai memiliki kesan buruk pada Kaisar Bintang, dia langsung meragukan itu direncanakan oleh Kaisar Bintang. Apakah mereka dari Star Emperor Immortal Palace? Mereka tidak diberitahu arah airboatnya. Karena Star Emperor Big Domain berada di selatan dari Nine Heavens Big Domain, sebagian besar wilayah Star Emperor Immortal Palace berada di selatan dari Nine Heavens Big Domain. Namun, airboat ini sedang menuju ke utara. Zhang Tai terus mencari airboat secara spiritual. Zhang Tai ingat bahwa setidaknya seorang pemimpin tim pria dan seorang jenderal abadi wanita harus ada di airboat ini. Zhang Tai berpikir untuk menemukan beberapa petunjuk dari pria itu atau di suatu tempat yang dekat dengan pria itu. Airboat kelas bulu udara itu tidak besar. Selain 7 jenderal abadi dengan jubah hitam dan beberapa anggota kru yang menyendiri dan stereotip yang memanipulasi airboat. Zhang Tai langsung menemukan targetnya di kabin tempat berlabuh yang relatif mewah di lantai atas. Faktanya, dia menemukan pria dan wanita itu pada waktu bersamaan. Di ranjang besar kabin tempat tidur mewah, 2 tubuh manusia berguling-guling, 1 hitam, 1 putih. Dalam benturan keras, erangan dan seruan mempesona wanita itu hampir keluar dari atap. Jika tidak, kabin berlabuh ini telah dipasang alat isolasi suara khusus. Seluruh airboat mungkin telah dipenuhi dengan erangan wanita, tepatnya jeritan. Zhang Tai tidak membayangkan bahwa dia bisa melihat pertunjukan langsung di airboat. Selain itu, mengingat ranjang besar yang tidak teratur, Zhang Tai memperkirakan bahwa kedua orang itu telah bergulat cukup lama. Zhang Tai telah mengalami adegan yang menstimulasi itu berkali-kali. Dia adalah seorang veteran dalam aspek ini. Namun, sebelumnya, Zhang Tai selalu menjadi karakter utama pria dalam adegan seperti itu. Zhang Tai hanya ingat 1 kali ketika dia mengintip adegan seperti yang dilakukan oleh kakak laki-laki dan kakak ipar Hana ketika dia adalah seorang tentara muda beberapa tahun yang lalu.
Sejak saat itu, Zhang Tai hampir tidak pernah melihat pemandangan yang begitu sengit lagi. Karena dia ada di sini untuk menyelamatkan orang, Zhang Tai hanya melihat mereka dengan santai. Dia benar-benar tidak ingin menikmati pertunjukan langsung seperti itu pada saat kritis ini. Tidak peduli apa, gerakanmu tidak begitu beragam seperti milikku, inilah yang dipikirkan Zhang Tai di dalam hatinya. Saat telinganya penuh dengan erangan wanita dan suara keras pah, Zhang Tai akan mengalihkan energi spiritual dan perhatiannya dari kabin. Saat itu, pria yang sedang melakukan sprint dengan punggung menghadap Zhang Tai mengatakan sesuatu. Sutra 3 kehidupan dari Sekte Yin Yang. Benar-benar, sesuatu. Ying Changhai benar-benar terbuang percuma karena dia tidak merebutmu kembali. Pria itu tergagap sambil terus berlari, keringat mengalir di sekujur tubuhnya. Sutra 3 kehidupan. Apakah wanita itu anggota Sekte Yin Yang? Zhang Tai menjadi tertegun. Setelah mendengar kata-kata pria ini, Zhang Tai tetap di sana. Bab 1755 wanita. Benar-benar. Wanita itu mengerang dengan mata menggoda sementara pahanya yang putih langsung terikat dengan pinggang pria itu. Dekat setelah itu, dia mendekat ke tubuh pria itu sambil meletakkan jari kakinya ke beberapa titik bergelombang di dekat pinggang pria itu, berkata, ini adalah Sutra 3 kehidupan. Dalam sekejap, kulit wanita itu memerah. Dekat setelah itu, pria itu tidak tahan berseru, "Ah, yang terdengar cukup keren." Sebagai penonton, Zhang Tai sangat ketakutan dengan adegan ini. Dia tahu bahwa wanita itu menggunakan keterampilan rahasia, yang dapat menyebabkan pria melupakan dirinya sendiri. FCK, tidak heran yang lain memperlakukan Sekte Yin Yang sebagai bidah. Setelah kulit wanita itu berubah kemerahan selama kurang dari 10 menit, pria yang gagah dan galak seperti harimau tidak tahan untuk berseru, "Ah, sudah cukup. Sudah cukup. Berhenti mengisapnya." Wanita itu mengabaikannya saat dia membuat erangannya lebih keras dengan senyum lebar dengan cara yang lebih menawan. Sementara itu, kulitnya menjadi lebih merah. Akhirnya, tubuh pria itu mulai bergetar. Dengan seruan lagi, dia memeluk wanita itu dan melompat dari tempat tidur. Dekat setelah itu, dia melemparkan wanita itu ke tempat tidur seperti mengelak dari ular atau kalajengking sehingga mereka bisa berpisah satu sama lain. Setelah pertarungan yang sengit, pria itu terengah-engah, berbaring di tempat tidur karena dia tidak bisa menyembunyikan kelemahannya. Karena sangat puas, dia menatap wanita itu dengan rasa takut. Pada saat ini, kulit kemerahan wanita itu mulai memudar saat dia dengan lembut menjilat jari-jarinya. Pada saat yang sama, dia dengan menggoda menatap pria itu seolah dia belum puas, berkata, "Bagaimana Anda menyukainya? Hakim Agung Qian, apakah Anda ingin melakukannya lagi?" Wanita ini adalah penatua yang bermarga Sue, rekan magang wanita junior dari kepala Sekte Yin Yang. Selain gumpalan rambut perak di dekat pelipisnya, semua rambutnya berwarna abu-abu keperakan. Mengingat penampilannya, dia mungkin berusia 50-an atau 60-an. Dengan hidung elang yang suram dan sepasang mata sipit dan panjang yang lebih putih daripada hitam, dia terlihat sedikit kejam. Alisnya seperti pedang lebar yang patah sementara bibirnya cukup tipis dan agak hijau. Melihat penampilannya, Zhang Tai tahu pria ini kejam dan tanpa ampun. Tentu saja, usia sebenarnya dari para jenderal abadi tidak dapat dinilai dari penampilan mereka di alam motian. Kamu benar-benar wahre. Sepertinya kamu belum puas setelah ditempatkan di Sekte Yin yang begitu lama, kata pria itu sambil terengah-engah.
Sementara itu, dia melihat lagi wanita itu dengan suasana hati yang kompleks. Hoho, bagaimana saya bisa puas dengan begitu mudah? Wanita itu mengabaikan apa yang dipanggil pria itu saat dia terus mengulurkan tangannya ke arah pria itu dan mulai menggodanya lagi. Kamu sangat kuat, aku harus bercinta denganmu setidaknya 3 kali sebelum merasa puas. Tidak bisakah kamu menyamai pria bermarga kamu? 3 kali, pria itu langsung duduk saat dia menjauhkan tangan wanita itu. Dengan cemberut, dia melihat wanita itu, berkata, pria yang bermarga Anda? Kapan Anda bertemu dengannya? Apa kau lupa itu? Beberapa tahun yang lalu. Aku menemukan alasan untuk meninggalkan kastil Klan Ying untuk mencari embun wangi surgawi di luar. Pria bermarga kau bertemu denganku di kota 9 surga? Wanita itu terkikik karena dia tidak merasa malu melakukan itu sama sekali. Dia baru saja berbicara tentang bercinta dengan pria lain seperti membeli pakaian di pasar. Yu Zongshu lebih jujur darimu. Dia meniduriku beberapa kali malam itu. Selain itu, dia terlihat lebih baik darimu. Tidak heran Yu Zongshu memasuki kultivasi terpencil saat dia kembali ke istana Yan Dragon. Dia tidak pulih sampai 1 tahun kemudian. Wajah pria itu berubah semakin suram. Mungkin, tidak ada orang yang menyukai perbandingan seperti itu di dunia ini. Setelah cahaya ganas melintas di matanya, Grand Justice Qian tiba-tiba meraih lehernya dan mengangkatnya ke udara. Pada saat yang sama, dia berkata dengan nada dingin, berani-beraninya kamu merayu pria lain? Apa kamu tidak takut mati? Aku tidak eksklusif untukmu. Bukan urusanmu yang aku suka tidur dengannya. Apa menurutmu aku harus mengikuti perintahmu setelah tidur denganmu? Mungkin kaulah yang bercinta, bukan aku. Meskipun lehernya dicengkeram, wanita itu tetap mempertahankan senyum seolah dia tidak berani menatap lurus ke mata pria ini sama sekali. Mengangkat kepalanya dan memperlihatkan lehernya, dia melihat pria itu dengan sikap dominan, berkata, Qian Changqing, ingatlah, saya Sui Yuxiu milik yang mulia, bukan Anda. Apakah Anda ingin membunuh saya? Selama saya sakit hati. Mari kita lihat apakah yang mulia akan membiarkan Anda pergi atau tidak. Saya berjanji Anda akan mati dengan cara yang jauh lebih menyedihkan daripada saya. Jika Anda tidak takut, coba saja. Anda bukan satu-satunya jenderal abadi api di alam Motian. Namun, hanya saya yang bisa menafsirkan versi lengkap dari metode 3 kehidupan tanpa kebencian untuk yang mulia. Anda tahu mana yang lebih penting bagi yang mulia, Anda atau saya? Kata wanita itu tanpa rasa takut sama sekali. Tapi kau bukan satu-satunya penatua dari Sekte Yin Yang. Jika Anda berpikir tetua agung dari Sekte Yin yang akan berdiri di sisi Anda, Anda dapat mencobanya. Mata Grand Justice Qian berkedip saat dia tiba-tiba mencibir, hehe, Anda mungkin tidak tahu bahwa Yang Mulia telah menyelesaikan produksi Golden Soul Rune Virus. Para jenderal abadi dari Sekte Yin yang ini diracuni oleh Golden Soul Rune Virus terbaru Yang Mulia telah berjanji untuk memberikan semua tawanan dari Sekte Yin Yang kepada saya. Setelah saya mempersembahkan korban suci kepada mereka, saya akan memiliki lebih banyak budak dan bawahan. Tidak seperti mantan jenderal abadi di bawah kendali yang hanya tahu tentang membunuh orang. Orang-orang ini akan berpikiran jernih dan mengikuti perintah saya. Apakah menurut Anda yang mulia tidak akan memiliki cara lain tanpa Anda? Setelah mengatakan itu, pria itu secara bertahap meningkatkan kekuatannya, menyebabkan wajah wanita itu menjadi lebih merah. Namun, wanita itu tetap tidak memohon pengampunannya, sebaliknya, dia hanya melihatnya dari kejauhan,
berkata, virus rune Golden Soul terbaru dari Yang Mulia diproduksi 7 bulan yang lalu. Apakah Anda pikir saya tidak tahu itu? Apakah Anda menakut-nakuti saya dengan itu? Yang Mulia membuat suci pengorbanan untukku lebih awal darimu. Aku menerima pengorbanan suci 3 bulan yang lalu. Namun, kamu menerimanya 1 bulan lebih lambat dariku. Yang Mulia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan memberikan semua tawanan kepadamu. Sebaliknya, dia hanya setuju untuk memberikan Ying Changhai dan orang-orang bau itu kepadamu. Apa menurutmu kamu bisa menempati semua sepatu bot sendirian? Mari kita lihat. Grand Justice Qian tiba-tiba mengubah wajahnya saat dia mengungkapkan senyuman dan melonggarkan cengkeramannya sekaligus, berkata, haha, aku hanya bercanda. Sudahlah. Sidik jari di leher wanita itu sangat jelas dan menakutkan. Setelah meremas lehernya, wanita itu langsung berubah menjadi serius saat dia menamparkan wajahnya, menyebabkan suara keras lagi pah di ruangan itu. Dekat setelah itu, wanita itu mengungkapkan senyuman dan isyarat yang mempesona dengan mengangkat kaki putih rampingnya, berkata, aku hanya bercanda, Grand Justice Qian. Semoga, Grand Justice Qian tidak keberatan. Aku ingin lebih. Grand Justice Qian, apakah Anda menginginkannya lagi? Kami bahkan. Setelah melihat wanita itu, Hakim Agung Qian berkata dengan tenang saat dia mulai mengenakan pakaiannya seolah-olah tidak ada yang terjadi, saya perlu istirahat. Beberapa hari kemudian, saya perlu mengadakan pengorbanan suci di Yan Dragon Palace. Para jenderal abadi di luar pintu itu juga tidak buruk. Maukah kamu merasa iri pada mereka? Wanita itu menutup mulutnya dengan tangan sambil terkikik ringan seolah-olah dia sedang mengacu pada sesuatu yang istimewa. Hehe, mereka memang tidak buruk. Tapi mereka bukan idiot. Setiap pria di bawah air, jenderal abadi akan mati setelah tidur denganmu. Bahkan jika mereka masih hidup setelah melakukan itu, mereka akan kehilangan basis kultivasi bertahun-tahun. Setelah mengenakan pakaiannya dengan cepat, Grand Justice Qian berjalan menuju pintu. Sebelum membuka pintu, dia tiba-tiba berbalik dan berkata sambil mencibir, aku akhirnya tahu mengapa Ying Changhai tidak memilihmu. Karena mudah baginya untuk menemukan wanita yang lebih genit daripada kamu di tempat tidur. Namun, itu sulit baginya untuk menemukan wanita yang lebih tidak tahu malu darimu. Aku juga, Bang. Sebelum lemari samping tempat tidur dilempar ke pintu dan hancur, Grand Justice Qian sudah meninggalkan ruangan. Keluar dari sini. Wanita telanjang itu gemetar dengan wajah biru, duduk di tempat tidur. Dia tidak gemetar karena merasa kedinginan, sebaliknya, pria itu mengerti maksudnya sebelum pergi. Setelah menghargai seluruh adegan, Zhang Tai merasa pusing. Pembicaraan antara dua orang itu mengandung terlalu banyak konten. Selain itu, FCK, hubungan mereka cukup rumit. Aku ingin tahu dari mana asal mereka. Terlebih lagi, Zhang Tai mungkin telah menemukan rahasia. Bab 1756 menyelinap ke dalam Erboa. Meskipun kepala istana Kaisar NVWA, 3 istana kekaisaran tingkat kaisar abadi dan 14 istana abadi tingkat umum tertinggi juga disebut Yang Mulia, mengingat arah Erbot ini. Zhang Tai menyadari bahwa mereka bukan milik salah satu dari organisasi di atas. Sungguh mengejutkan bahwa organisasi yang tidak dikenal dapat mengatur tahi lalat di Sekte Yin Yang dan menghancurkan Sekte Yin Yang dengan mudah. Ketika dia berpikir bahwa Zhou Baifei mungkin telah bergabung dengan Istana Abadi Kaisar Naga dengan tujuan yang sama, Zhang Tai bergidik ketakutan meskipun dia telah melihat dunia. Mungkin Dragon Emperor Immortal Palace adalah target mereka pada awalnya.
Namun, kembalinya Kaisar Naga mengganggu rencana mereka dengan sekejap. Oleh karena itu, Zhou Baifei dengan terburu-buru melarikan diri. Namun, Zhou Baifei tidak terpengaruh oleh janji berdarah yang dia buat ketika dia bergabung dengan Istana Abadi Kaisar Naga setelah melarikan diri. Yang berarti bahwa orang-orang ini telah menguasai metode untuk menghindari pengaruh dari janji berdarah. Yang lebih menarik bagi Zhang Tai adalah virus rune jiwa emas yang baru saja disebutkan oleh kedua orang di ruangan itu. Meskipun Zhang Tai belum pernah mendengarnya sebelumnya, menurut Grand Justice Qian, Zhang Tai tahu hal ini sangat menakutkan. Karena orang bisa mengendalikan banyak jenderal atau ksatria abadi dengannya. Zhang Tai tidak akan pernah percaya bahwa ada hal yang menakutkan di dunia di negara Taixia. Ketika berada di negara Taixia, metode rahasia paling kuat yang dapat digunakan untuk mengendalikan ksatria yang diketahui Zhang Tai adalah pembaptisan Tuhan, yang kondisinya cukup menuntut. Sebelum menerima baptisan Tuhan, para ksatria harus rela membuka sepenuhnya tubuh mereka termasuk kesadaran, cakra bahkan area spiritual misterius kepada para pembaptis. Ksatria semacam itu hampir tidak bisa ditemukan di dunia itu. Karena semua ksatria adalah pahlawan yang sombong dan berkemauan keras dan bisa mendapatkan kekayaan dan kehormatan sebanyak yang mereka inginkan. Siapa yang ingin melayani orang lain setelah menjadi ksatria? Oleh karena itu, 99% ksatria tidak dapat memenuhi syarat pertama untuk baptisan Tuhan. Kedua, jumlah ksatria yang dapat menerima baptisan Tuhan juga sesuai dengan tingkat pembaptis. Ksatria besi hitam paling banyak bisa mengendalikan 2 ksatria. Bahkan ksatria tingkat bijak hanya bisa mengendalikan 13 ksatria. Ketiga, pelaksanaan baptisan Jahwe akan menghabiskan banyak sekali vitalitas hidup pembaptis, yang berarti juga membutuhkan biaya yang tinggi. Dibatasi pada 3 kondisi di atas, bahkan Zhang Tai, yang telah menguasai metode rahasia pembaptisan Tuhan, hanya melakukan pembaptisan Tuhan untuk Ogham. Zhang Tai belum bertemu dengan ksatria iblis kedua yang ingin setia padanya. Memang ada pengecut iblis di penjara Castle of Black Iron, namun, Zhang Tai tidak merasa itu bisa membantu dia sama sekali. Sejujurnya, Zhang Tai merasa ingin membuang waktu melakukan pembaptisan Tuhan untuk pria itu. Namun, virus rune jiwa emas yang baru saja disebutkan oleh kedua orang itu tampaknya benar-benar mampu menembus batas baptisan Tuhan. Tampaknya seorang jenderal atau ksatria abadi yang telah terpengaruh oleh Golden Soul Rune virus dapat dengan mudah dimanipulasi oleh orang lain hanya setelah menghadiri upacara sederhana yang disebut pengorbanan suci. Sungguh metode rahasia yang menakutkan. Merupakan tantangan utama untuk memanipulasi ksatria atau jenderal abadi di dunia tempat saya berasal atau di alam Motian. Itu adalah target yang dikejar oleh banyak ambisius dan perencana. Tak terbayangkan, itu telah dijangkau oleh seseorang di alam Motian. Zhang Tai akhirnya mengerti mengapa Ji Yulan mengiriminya peringatan, karena dia sudah merasakan teror virus rune jiwa emas pada saat itu. Sayangnya, sebelum dia mengirimkan seluruh pesan, dia telah kehilangan kebebasannya. Berbaring di permukaan airbot, Zhang Tai merasa cukup dingin secara fisik dan mental menghadapi angin kencang. Namun, dia memeras pikirannya untuk memikirkan solusi. Zhang Tai tidak ingin menyelamatkan dunia. Tidak peduli seberapa kuat yang mulia, Zhang Tai merasa bukan gilirannya mengkhawatirkan nasib manusia di alam Motian. Meskipun langit akan runtuh, mereka akan didukung oleh orang-orang yang lebih tinggi. Dia hanyalah seorang ksatria surgawi. Dia tidak perlu melakukan itu.
Dia hanya ingin menyelamatkan tawanan dari sekte Yin yang termasuk Ji Yulan dan Jiang Ruoxin terlebih dahulu. Setelah itu, dia akan memeriksa latar belakang organisasi ini dan mencari tahu rencana mereka. Jika organisasi ini benar-benar merencanakan konspirasi atau merugikan manusia, dia akan mencari solusi untuk mengungkap organisasi ini, setelah mengatur segalanya dan membuat keputusan. Zhang Tai mulai bergerak. Pertama, Zhang Tai memicu garis keturunan abadi yang mengubah tubuhnya untuk mengubah tampilan dan tubuhnya. Saat dia menyadari betapa kuatnya lawan-lawannya, tentu saja, Zhang Tai tidak ingin dirinya dan anggota Istana Abadi Kaisar Naga menjadi umpan meriam. Hanya Zhang Tai yang tahu bahwa Kaisar Naga tidak ada sama sekali. Sebagai yang paling kuat di Istana Abadi Kaisar Naga, jika dia mengekspos dirinya ke lawan dan menyebabkan bentrokan tatap muka antara Istana Abadi Kaisar Naga dan organisasi misterius ini, dia mungkin menjadi seorang martir. Itu akan memengaruhi rencana Zhang Tai. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak akan pernah mengungkapkan identitas aslinya kepada orang-orang ini. Jika dia mengubah penampilannya, dia akan memiliki cukup ruang untuk bermanuver. Ada manfaat lain untuk mengubah penampilannya ketika dia menyelamatkan Ji Yulan dan Jiang Ruoxin, dia tidak perlu menjelaskan kepada mereka secara detail. Jika tidak, jika Ji Yulan dan Jiang Ruoxin menemukan bahwa Zhang Tai yang menyelamatkan mereka, bagaimana dia menjelaskannya kepada mereka? Apakah dia akan mengatakan bahwa dia menghabiskan beberapa jam untuk tiba di 9 surga besar dari domain besar Kaisar Naga? Dengan memicu kemampuan terbangnya sebagai dominator ilahi setelah menerima peringatan Ji Yulan? Apakah dia akan mengatakan bahwa dia menghabiskan beberapa jam untuk tiba di 9 surga besar dari domain besar Kaisar Naga dengan memicu kemampuan terbangnya sebagai dominator ilahi setelah menerima peringatan Ji Yulan? Dia akan menjadi idiot, bukannya pahlawan. Jika mereka percaya padanya, banyak kartu trufnya akan terungkap. Jika tidak, tawanan dari sekte Yin yang bahkan akan meragukan bahwa dia adalah biang keladi dari bencana yang dihadapi sekte Yin yang ini. Mereka akan berpikir bahwa dia mungkin telah membuat tanda pada Ji Yulan dan Jiang Ruoxin sehingga dia bisa mengikuti mereka sampai ke pangkalan sekte Yin yang dan menangkap mereka. Mereka juga akan berpikir bahwa dialah yang telah membeli seorang tetua agung dari sekte Yin Yang. Kalau tidak, dia tidak bisa muncul di depan mereka dalam waktu sesingkat itu secara kebetulan. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah mengubah penampilannya demi Zhang Tai sendiri, Istana Abadi Kaisar Naga atau sekte Yin Yang. Pada awalnya, Zhang Tai ingin berubah menjadi orang dengan tampilan biasa. Namun, tidak tahu mengapa, dia tiba-tiba teringat akan bentuk tubuh Heller yang sempurna, yang bisa membuat orang lain kerdil karena setiap inci kulitnya dibuat sesuai dengan aturan bagian emas. Zhang Tai kemudian mengubah tampilan dan tubuhnya menjadi pria Hua yang mirip dengan Heller. Pada saat ini, meskipun Zhang Tai tidak melihat ke cermin, dia juga tahu bahwa penampilannya sangat tampan yang pasti bisa mengerdilkan semua pemuda tampan dalam sejarah orang Hua. Setelah melakukan itu, Zhang Tai melihat ke dalam airbot karena dia tidak menemukan perubahan di dalam kecuali Grand Justice Qian yang melakukan pertarungan sengit dengan wanita itu melihat sekeliling airbot setelah wanita itu meninggalkan kamarnya. Setelah memeriksa lambung kapal di bagian bawah airbot dan menemukan semua tawanan dari sekte Yin yang masih koma, Grand Justice Qian meninggalkan beberapa kata kepada kedua penjaga dengan tatapan dingin sebelum kembali ke kabin dan memasuki kultivasi, mata tertutup. Zhang Tai kemudian melesat dan mencapai di bawah airbot.
Tak lama kemudian, dia meluncur ke pintu Palka dari ruang kargo penahan perut di dekat ekor Airbot. Tidak ada apapun di dalam ruang kargo penahan perut itu. Pintu Palka tidak bisa dibuka dari luar, sebagai gantinya, ini hanya bisa dibuka dari dalam dengan menggerakkan tuas secara manual. Namun, itu terlalu mudah bagi Zhang Tai. Hanya dengan menjalankan energi spiritualnya, dia perlahan-lahan memindahkan level di dalam pintu. Akibatnya, pintu Palka perlahan terbuka. Sebelumnya, ketika pintu Palka terbuka, akan selalu menimbulkan suara pelan dan bebatuan. Terutama saat Airbot sedang terbang, aliran udara luar juga akan berubah. Namun, dengan kendali kekuatan besar Zhang Tai sebagai dominator dewa, semua suara, bebatuan, dan aliran udara yang berubah diisolasi. Setelah pintu Palka terbuka sedikit, Zhang Tai sudah menyelinap ke ruang kargo penahan perut. Dekat setelah itu, pintu Palka ditutup diam-diam seolah-olah tidak dibuka sama sekali. Tidak ada apa-apa selain beberapa peti kosong di dalam ruang yang gelap gulita ini. Namun, itu masalah bagi Zhang Tai. Tidak ada seorang pun yang berada di sekitar teluk kargo yang menahan perut itu. Setelah membuka pintu Palka lainnya, Zhang Tai datang ke lorong. Setelah menutup pintu Palka, Zhang Tai segera melewati dua lorong. Setelah bergerak setengah penerbangan ke atas, dia melewati pembangkit tenaga listrik di mana 3 anggota kru mengawasi sebelum datang keluar lambung kapal tempat tawanan Sekte Yin yang berada. 2 jenderal abadi berjubah hitam berjaga di pintu masuk gang berangkat ke lambung kapal, berhadapan muka. Zhang Tai bergumam di dalam, apakah mereka tidak merasa bosan? Zhang Tai kemudian melayang tepat di depan mereka. Ketika dia melewati mereka, Zhang Tai hanya berjarak sedikit lebih dari 1 meter dari mereka. 2 jenderal abadi dengan jubah hitam tampaknya bisa mencapai Zhang Tai hanya dengan mengulurkan tangan mereka. Namun, para penjaga sama sekali tidak memperhatikannya. Oleh karena itu, Zhang Tai dapat dengan mudah melewati mereka. Bab 1757 menyelamatkan orang. Sebelumnya, Zhang Tai tidak tahu apa kombinasi optimal dari kelangkaan dan metode rahasia. Tapi sekarang, dia tahu. Manik Sen-nya yang tak terlihat dan skill persembunyian tingkat master adalah kombinasi yang optimal dalam efeknya. Dengan Manik Sen tak terlihat independen atau keterampilan bersembunyi independen, Zhang Tai tidak percaya diri untuk melewati 2 jenderal abadi di depan mereka tanpa ketahuan. Namun, setelah menggabungkan 2 hal itu, Zhang Tai mengubah ketidakmungkinan menjadi kemungkinan. Ketika dia melewati 2 jenderal abadi, Zhang Tai tiba-tiba berpikir untuk membunuh 2 jenderal abadi yang menjaga, bukannya menyelamatkan para tawanan dari Sekte Yin yang di bagian bawah Airbot. Keterampilan menyelinap ke sisi lawan dan memberinya serangan fatal tiba-tiba hanyalah keterampilan yang diimpikan oleh semua pembunuh dan pembunuh. Di luar imajinasi Zhang Tai, dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Meskipun niat membunuh yang meningkat di dalam hatinya, Zhang Tai akhirnya menyerah membunuh 2 jenderal abadi berjubah hitam. Pada saat kritis ini, meskipun Zhang Tai bisa membunuh 2 jenderal abadi tanpa membangkitkan perhatian yang lain, itu tidak ada artinya baginya untuk melakukannya. Mungkin, dia bisa mengubah sesuatu dengan melakukan itu, yang paling penting adalah menyelamatkan tawanan dari Sekte Yin Yang. Pertama, dia perlu mencari tahu apa yang disebut Golden Soul Rune Miasma yang telah diterapkan untuk meracuni orang-orang dari Sekte Yin Yang ini dan tahu apakah dia bisa meredakannya dengan penawar. Jika dia tidak bisa, setelah orang-orang ini dibawa pergi, dan meninggal beberapa hari kemudian, Zhang Tai akan melakukan semua ini dengan sia-sia.
Panjang lorong di bagian bawah airboat lebih dari 50 meter, tawanan pria dan wanita dari sekte Yin yang masing-masing terkunci di dua lambung kapal di ujung lorong. Zhang Tai langsung sampai di ujung lorong. Untungnya, lambung kapal tempat Ji Yulan dan Jiang Ruoxin dikunci berada di sudut lorong. Tanpa terhubung ke bagian atau portal manapun, lambung kapal ini berada di titik buta bagi dua jenderal abadi berjubah hitam. Selain itu, kedua penjaga tidak khawatir siapapun dapat mencapai lambung kapal dari tempat lain kecuali pintu masuk lorong tempat mereka berjaga. Pintu lambung kapal ini menghadap ke dinding lorong. Jika dia tidak bersuara, kecuali garis pandang kedua penjaga bisa berbelok ke sudut atau mereka memiliki mata bunga teratai. Mereka tidak akan pernah bisa melihat apakah pintu lambung kapal telah dibuka atau tidak. Oleh karena itu, Zhang Tai dapat mengambil tindakan dengan mudah. Meskipun dia bisa tidak terlihat, bagaimanapun dia tidak bisa menembus dinding itu sendiri. Jika dia ingin memasuki lambung kapal, dia harus membuka pintunya. Jika kedua penjaga melihat bahwa pintu lambung kapal telah dibuka, mereka pasti akan waspada. Pada kesempatan itu, akan lebih sulit bagi Zhang Tai untuk menyelamatkan mereka. Ada kunci perusahaan hitam tergantung di atas pintu palka. Kunci ini adalah produk senior di Motian Realm yang disebut kunci antar tautan bintang 7. Baru saja, Zhang Tai melihat Grand Justice Qian mengeluarkan kunci dan membuka pintu palka ini. Jika dia ingin membuka pintu palka, dia harus membukanya terlebih dahulu. Namun, untuk Zhang Tai yang dikenal sebagai pengrajin abadi dan penguasa ilahi dan memiliki mata bunga teratai, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada kunci di dunia. Kunci antar tautan bintang 7 hitam telah dibuka tanpa suara saat mulai mengapung dari pintu tanpa suara. Dekat setelah itu, pintu terbuka dengan sendirinya. Biasanya, saat pintu dibuka akan menimbulkan derit ringan akibat gesekan alami. Sedangkan saat pintu dibuka akan menimbulkan gerakan bolak-balik di dalam tabung tertutup pintu seperti gerak bolak-balik piston di dalam silinder. Itu selanjutnya akan menyebabkan sedikit perubahan aliran udara yang dapat disadari oleh Knight dengan indera tajam. Namun, pada saat ini, derit itu menghilang seiring dengan sedikit perubahan aliran udara. Akibatnya, para penjaga di pintu masuk gang tidak pernah bisa mendengar suara apapun dari lambung kapal dekat sudut. Pintunya ditutup dan dikunci oleh kunci interlink hitam bintang 7 dari dalam lagi. Zhang Tai kemudian memasuki lambung kapal tempat para jenderal abadi perempuan dari sekte Yin yang dipenjara. Lambung kapal ini mencakup lebih dari 100 meter persegi dan tingginya lebih dari 6 meter. Meski 16 wanita dimasukkan ke dalam, masih terlihat sangat luas. Tampaknya lambung kapal ini dirancang khusus untuk memenjarakan para jenderal abadi. Salah satu ujung rantai besi dipasang di bagian atas lambung kapal dengan beberapa borgol dan belenggu. Belenggu dan rantai besi ini dapat mengikat orang ke dinding jika mereka terguling atau melukai diri sendiri karena beberapa manuver penerbangan yang intens. Di dalam lambung kapal itu gelap gulita. Hanya ada lampu altar merah tua yang tergantung di dinding di sebelah kiri pintu yang memberikan sedikit cahaya redup untuk ruang ini. Tidak ada bau aneh di dalam ruangan. Sebaliknya, seluruh ruangan dipenuhi dengan bau badan wanita. Sebenarnya, diberi bau, Zhang Tai merasa masuk ke asrama beberapa wanita. Semua 16 keindahan dari sekte Yin yang terbelenggu dalam keadaan koma, memiliki sosok jam pasir montok. Dipantulkan oleh cahaya lampu yang redup, penampilan mereka sangat indah meskipun terlihat lemah.
Itu pasti perasaan dengan melihat keindahan di bawah cahaya lampu yang redup. Pada saat ini, jantung Zhang Tai berdebar kencang. Tidak heran pria bermarga kian akan membawa kuncinya bersamanya. Jika dia baru saja menyerahkan kuncinya kepada dua penjaga. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan para jenderal abadi berjubah hitam di sini. Tentu saja, mungkin mereka mengira nasib para wanita itu telah ditetapkan. Oleh karena itu, mereka tidak terburu-buru melakukan itu. Tidak ada wanita jelek di alam Motian, belum lagi sekte Yin Yang. Banyak wanita di lambung kapal ini bisa menyamai penampilan Ji Yulan dan Jiang Ruoxin. Yang lainnya semuanya di atas rata-rata. 3 dari mereka di samping Ji Yulan dan Jiang Ruoxin memiliki penampilan yang sangat cantik. Zhang Tai menebak bahwa 3 wanita cantik itu adalah Master Ji Yulan dan Jiang Ruoxin. Pada saat ini, mata ketiga wanita itu juga tertutup, yang membuat mereka terlihat sangat lemah. Zhang Tai segera datang ke depan Ji Yulan dan Jiang Ruoxin saat dia secara bertahap menjadi terlihat. Ji Yulan, apa kabar? Bisakah kamu mendengarku? Zhang Tai menepuk wajah Ji Yulan saat dia bertanya dengan suara dewasa secara diam-diam. Selama Ji Yulan waras, dia pasti bisa mendengarnya. Namun, Ji Yulan tidak menanggapi. Jiang Ruoxin juga tidak. Oleh karena itu, Zhang Tai mengeluarkan 2 botol penawar senior yang diproduksi di negara Taixia dari wadah portabelnya saat dia sedikit mencubit pipi mereka sehingga mereka bisa sedikit membuka mulut mereka. Kemudian, dia menuangkan 2 botol penawar senior ke dalam mulut mereka. Bab 1758 Golden Soul Rune Virus. Karena peralatan teleportasi ruang portabel hanya dapat diakses pada waktu tertentu di alam Motian. Zhang Tai memang menyukai orang Romawi memasukkan beberapa barang penyelamat hidup seperti obat-obatan senior ke dalam koper portabelnya. Zhang Tai telah lama menyiapkan 2 botol penawar senior jika terjadi keadaan darurat. Tanpa diduga, dia menerapkannya pada Ji Yulan dan Jiang Ruoxin. Bukan master dalam ilmu kedokteran, Zhang Tai hanya tahu sedikit tentang farmakologi. Namun, sekarang kedua wanita itu dipengaruhi oleh Golden Soul Rune Virus, masuk akal bagi Zhang Tai untuk mencoba penawar senior. Bahkan jika penawar senior tidak berhasil, setidaknya itu tidak akan membahayakan mereka atau memperburuknya. Dengan sedikit pikiran kebetulan, Zhang Tai ingin mencoba efek penawar senior. Namun, hasilnya membuktikan bahwa Zhang Tai meremehkan kekuatan virus rune Golden Soul. Setelah memberi mereka obat selama 5 menit, Zhang Tai memeriksa kedua gadis itu karena dia menemukan mereka tidak memberikan tanggapan sama sekali. Zhang Tai kemudian menunggu di sana selama 5 menit lagi. Padahal, kedua gadis itu masih belum memberikan tanggapan, mereka juga tidak memulihkan kesadaran mereka. Oleh karena itu, Zhang Tai menyadari bahwa penawar senior tidak efektif untuk virus rune Golden Soul. Sepertinya kata rune mungkin merupakan kunci dari virus rune jiwa emas. Zhang Tai berpikir. Zhang Tai belum pernah melihat virus rune sebelumnya. Sebagai pengrajin abadi, meskipun Zhang Tai mahir dalam mempelajari rune, ini adalah pertama kalinya dia menghubungi rune dengan racun. Selain itu, istilah jiwa emas mungkin terlibat dalam dunia spiritual yang misterius. Itu membuatnya lebih sulit. Ketika Zhang Tai memikirkan rune abadi di lautan pikirannya, dia segera menyadari bahwa masalah rune-rune Golden Soul mungkin ada di otak dan pikiran korban. Setelah meletakkan tangannya di dahi Ji Yulan, Zhang Tai mulai memasukkan energi spiritualnya yang kuat ke dalam otak dan laut pikirannya yang terasa selembut tetesan dan aliran merkuri.
Bukan pekerjaan mudah bagi satu orang untuk memasukkan energi spiritualnya ke dalam kepala orang lain. Jika tidak memahami beberapa keterampilan rahasia sutra jiwa berdarah dan mengetahui dengan jelas detailnya, tidak ada yang berani melakukannya dengan risiko tinggi. Karena otak dan lautan pikiran Ji Yulan bisa sangat terpengaruh karena kesalahan apapun. Zhang Tai benar. Ketika energi spiritualnya yang kuat beresonansi dengan detak jantung Ji Yulan secara harmonis, energi spiritualnya mulai meresap ke dalam otak dan lautan pikiran Ji Yulan dengan cara yang paling lembut sebelum menjelajahinya. Dibandingkan dengan keterampilan rahasia yang diterapkan Zhang Tai pada ksatria surgawi iblis yang dikendalikan oleh Kaisar Bintang menggunakan trik spiritualnya beberapa hari yang lalu. Metode ini lebih seperti operasi bedah paling halus yang tidak akan membahayakan Ji Yulan. Saat energi spiritual Zhang Tai meresap, dia secara bertahap merasakan bahwa energi spiritual Ji Yulan ditarik oleh sesuatu seperti air di kolam yang ditarik oleh pompa. Energi spiritual Zhang Tai juga terbang ke bagian inti otaknya bersama dengan energi spiritual Ji Yulan, di mana Zhang Tai melihat pemandangan yang aneh. Pemandangan ini seperti dilihat oleh mata. Itu bahkan lebih jelas dari itu. Zhang Tai melihat serangga emas menggambar dan menyerap energi spiritual Ji Yulan dari lautan pikirannya terus-menerus di wilayah pusat misterius di otaknya. Sementara itu, serangga itu sedang mengganti bingkainya seperti sedang menetas. Yang lebih menakutkan adalah bahwa itu bukanlah serangga sungguhan, sebaliknya, dengan pengamatan spiritual yang cermat dari Zhang Tai, ia menemukan bahwa serangga itu sebenarnya terdiri dari banyak rune emas berbentuk kecebong kecil yang aneh. Jika serangga itu diambil sebagai satu set mesin, rune emas berbentuk kecebong kecil yang aneh itu seperti bagian dari mesin ini. Zhang Tai sangat terkejut dengan metode yang tak terbayangkan. Sebagai pengrajin abadi, Zhang Tai juga membantu oleh virus atau serangga yang sepenuhnya terdiri dari rune misterius. Dia bertanya-tanya siapa yang bisa menciptakan keterampilan rune rahasia yang hebat karena keterampilan rahasia ini telah lama berada di luar jangkauan Zhang Tai di dunia rune. Zhang Tai akhirnya tahu mengapa penawar seniornya tidak efektif untuk virus semacam itu, karena tidak akan pernah bisa disembuhkan dengan obat sama sekali. Meskipun sangat terkejut, Zhang Tai masih dengan serius mengamati serangga emas yang terdiri dari banyak rune emas berbentuk kecebong kecil yang aneh untuk menemukan beberapa rahasia. Seiring berjalannya waktu, serangga itu juga perlahan-lahan mengubah bingkainya. Melihat serangga yang sedang berlangsung, Zhang Tai secara bertahap membuka mulutnya saat dia mengungkapkan keterkejutan yang semakin besar. Karena Zhang Tai secara bertahap menemukan bahwa serangga ini lebih dan lebih seperti gambar telur cacing induk boneka di otak seseorang yang telah dia lihat berkali-kali di dunia tempat dia berasal. Dia terlalu familiar dengan itu. Selain terlalu banyak menginjak telur cacing induk wayang sampai mati, ia juga memiliki beberapa induk boneka cacing. Dia bahkan membunuh banyak iblis dengan telur cacing induk boneka. Dia sangat yakin tentang itu. Zhang Tai akhirnya menyadari bahwa yang disebut Golden Soul Rune Virus adalah item yang sangat aneh yang menggabungkan keterampilan rahasia lari yang kuat dan cacing boneka yang dimiliki oleh setan. Yang digunakan untuk mengendalikan orang. Itu benar-benar bisa menembus kemampuan pertahanan yang hebat dari para ksatria atau jenderal abadi. Menjadi jauh lebih senior dari cacing boneka, mereka bisa langsung mengubah ksatria atau jenderal abadi menjadi boneka di bawah kendali orang lain meskipun dengan kesadaran yang jelas. Jika seseorang dapat mewujudkan produksi massal virus rune jiwa emas dan mengendalikan semua jenderal abadi di seluruh alam Motian menggunakannya,
tidak diragukan lagi. Orang itu akan dapat mendominasi seluruh alam Motian. Ketika dia memikirkan kemungkinan itu, punggung Zhang Tai mulai mengeluarkan keringat karena terkejut. Sebelum datang ke sini untuk menyelamatkan mereka, dia tidak pernah membayangkan hal kotor dan berbahaya seperti itu di balik peristiwa ini. Siapa sih yang bisa menguasai metode luar biasa di antara kekuatan di alam Motian? Bab 1759 bangun. Orang yang membuat Golden Soul Rune Virus pasti sangat ahli dalam menangani cacing boneka dan rune. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa membuat virus yang begitu menakutkan dengan menggunakan skill rune yang kuat. Zhang Tai bahkan belum pernah mendengar tentang metode seperti itu. Tidak tahu mengapa, mungkin cacing boneka bukan keahlian khusus di alam Motian, setan di alam Motian tidak memiliki cacing boneka. Setidaknya iblis tidak menggunakannya dalam perang melawan manusia. Banyak jenderal abadi bahkan tidak mengetahui hal yang menakutkan seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana Grand Justice Qian mengetahui prinsip penggunaan cacing boneka untuk mengendalikan otak manusia? Bagaimana dia memperbaikinya dan menggabungkannya dengan skill rune untuk membuat Golden Soul Rune Virus? Siapakah yang mulia? Banyak pertanyaan muncul di benak Zhang Tai. Membuatnya pusing karena stroke. Ketika Zhang Tai sedang mengamati virus Golden Soul Rune di lautan pikiran Ji Yulan, Zhang Tai merasa bahwa dia bisa memecahkannya menggunakan pedang pembunuh dewa. Namun, hasilnya adalah dia juga akan meledakkan kepala Ji Yulan. Tidak ada bedanya dengan membunuhnya. Menurut pemahaman dan spekulasi Zhang Tai tentang cacing boneka, setelah cukup menyerap energi spiritual, virus rune jiwa emas akan membangunkan mereka. Mereka akan tetap berpikiran sadar. Setelah mengalami apa yang disebut pengorbanan suci dan dicap dengan roh orang lain, virus rune jiwa emas akan memaksa mereka untuk sepenuhnya terkendali. Situasi saat ini cukup rumit. Saya masih punya waktu untuk memeriksanya. Setelah memeriksa virus rune jiwa emas di lautan pikiran Ji Yulan dengan serius lagi, Zhang Tai dapat memvisualisasikan semua rune emas berbentuk kecebong kecil yang aneh yang membentuk virus rune jiwa emas di laut pikirannya sendiri. Ilmu rune sangat muskil. Zhang Tai tidak dapat memahami dan menguasai prinsipnya hanya karena bentuknya. Dia hanya bisa mengingat penampilan rune dari Golden Soul Rune Virus terlebih dahulu sehingga dia bisa mempelajari lebih lanjut dan mencari tahu rahasianya. Sebagai orang yang mahir dalam rune, Zhang Tai tidak tahan untuk menyimpan template hal yang luar biasa untuk dipelajari lebih lanjut. Rasanya seperti seseorang yang menyukai kaligrafi yang terobsesi dengan gosok kuningan atau seorang ahli kuliner yang ingin mencoba setiap makanan yang lezat dan menakjubkan. Setelah menyalin situasi umum virus rune jiwa emas di lautan pikiran Ji Yulan, Zhang Tai melakukan hal yang sama pada virus rune jiwa emas Jiang Ruoxin. Ji Yulan adalah seorang jenderal abadi yang galak sementara Jiang Ruoxin adalah seorang jenderal abadi bumi. Zhang Tai bertanya-tanya apakah virus rune jiwa emas yang mengendalikan kedua orang itu berbeda atau tidak atau apakah semua jenderal abadi berada di bawah kendali virus rune jiwa emas yang sama. Setelah menyalin dua virus rune jiwa emas dan membandingkannya, Zhang Tai menemukan bahwa virus rune jiwa emas di lautan pikiran Jiang Ruoxin dapat menyerap lebih banyak energi spiritual dalam jumlah dan kualitas dan tumbuh lebih cepat dalam periode waktu yang sama daripada di Ji Laut Pikiran Yulan. Meskipun kedua virus rune jiwa emas memiliki tampilan yang mirip secara umum, keduanya jelas berbeda di wilayah inti. Rune berbentuk kecebong halus di wilayah inti virus rune jiwa emas di lautan pikiran Jiang Ruoxin ternyata lebih kompleks,
maju dan lebih padat daripada Ji Yulan. Itu berarti virus rune jiwa emas di lautan pikiran Jiang Ruoxin lebih maju daripada yang ada di lautan pikiran Ji Yulan. Setelah menyalin virus rune jiwa emas Jiang Ruoxin, Zhang Tai menyalin virus rune jiwa emas dari murid wanita lain di sampingnya. Setelah membuat perbandingan lain, Zhang Tai menemukan murid perempuan ini berbagi virus rune jiwa emas yang sama dengan Ji Yulan. Ini menunjukkan bahwa ada lebih dari satu jenis virus rune jiwa emas di dunia ini, yang dibagi menurut tingkatan jenderal abadi. Semakin tinggi tingkat yang dimiliki jenderal abadi, semakin tinggi tingkat virus rune jiwa emas yang digunakan untuk mengendalikannya. Penemuan ini membuat Zhang Tai sangat senang. Baru saja Zhang Tai sangat takut bahwa semua virus rune jiwa emas adalah sama. Yang berarti bencana nyata bagi Zhang Tai karena itu mengingatkannya pada produk di jalur perakitan yang berarti produksi massal. Fakta bahwa ada beberapa jenis virus rune jiwa emas berarti bahwa Yang Mulia akan menghabiskan banyak upaya untuk membuat hal-hal yang menakutkan seperti itu. Dengan kata lain, mereka hampir tidak bisa mewujudkan produksi massal. Zhang Tai menyimpulkan dengan mudah jika senior Golden Soul Rune Virus dapat berdampak pada jenderal abadi yang lebih rendah. Yang Mulia tidak perlu menghasilkan virus rune jiwa emas yang lebih rendah untuk jenderal abadi yang lebih rendah sama sekali. Sekarang dia secara khusus memproduksi Golden Soul Rune Virus untuk jenderal abadi yang inferior, itu menyiratkan bahwa tidak mudah untuk memproduksi Golden Soul Rune Virus. Jika tidak, dia hanya perlu menghasilkan satu jenis virus yang dijalankan jiwa emas untuk menangani jenderal abadi di level yang berbeda. Dari perspektif tertentu, ini adalah kabar baik bagi Zhang Tai. Setelah mendapatkan dua template virus rune jiwa emas, Zhang Tai melihat tiga wanita cantik di samping Ji Yulan dan Jiang Ruoxin yang tampak seperti tetua dari sekte Yin Yang. Zhang Tai merasa bahwa mereka harus memiliki virus rune Golden Soul yang berbeda. Zhang Tai kemudian datang ke depan kecantikan dengan longwet biru saat dia meletakkan tangannya di dahinya. Memasuki lautan pikirannya secara spiritual dan mulai menyalin virus rune Golden Soul miliknya. Sebagai jenderal abadi air, energi spiritual wanita ini di lautan pikirannya lebih energik. Virus rune Golden Soul miliknya tumbuh lebih cepat daripada Jiang Ruoxin. Zhang Tai merasa bahwa dia mungkin akan pulih kesadarannya dalam beberapa jam. Rune padat di area inti dari Golden Soul Rune virusnya lebih besar dalam jumlah dan lebih kompleks daripada yang ada di lautan pikiran Jiang Ruoxin. Spekulasi Zhang Tai diverifikasi lagi. Setelah Zhang Tai menyalin virus rune Golden Soul miliknya, kecantikan ungu di sampingnya tiba-tiba membuka matanya. Zhang Tai segera menyadari penampilannya yang menakjubkan. Sebelum dia mengucapkan suara apapun, Zhang Tai bergegas ke sana dan menutup mulutnya. Aku di pihakmu. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Para jenderal abadi berjubah hitam itu ada di luar. Zhang Tai memberitahu wanita itu secara diam-diam sambil menambahkan, tidak, jika kamu mengerti aku. Melihat penampilan Zhang Tai, kecantikan itu berangsur-angsur memulihkan ketenangannya. Di saat yang sama, ekspresi kabur melintas di wajahnya. Setelah mempertimbangkannya selama beberapa detik, dia mengangguk ringan. Karena semua anggota sekte Yin yang hidup telah menjadi daging di papan adonan, tidak perlu bagi orang-orang yang menangkap mereka untuk tampil di depan mereka. Setelah merancang lapisan ruang hampa di sekitar si cantik dan dirinya, Zhang Tai perlahan melonggarkan cengkeramannya. Siapa namamu? Zhang Tai bertanya secara diam-diam.
Kecantikan dalam warna ungu hanya melihatnya dengan linglung saat dia tetap diam. Zhang Tai mengira wanita ini mungkin belum pulih sepenuhnya. Karena itu, dia bertanya lagi padanya. Wanita cantik itu menatap wajah Zhang Tai sebentar sebelum melihat tangannya yang baru saja diletakkan di mulutnya. Kemudian, dia menunduk, bergumam, wanita rendah hati ini adalah Su Haimei. Pada saat itu, Zhang Tai tidak merasa peduli dengan penampilannya yang luar biasa. Sebaliknya, dia melanjutkan. Bagaimana perasaan Anda? Bisakah Anda menjalankan pertempuran ki dan energi spiritual? Seluruh tubuhku terasa lembut. Aku tidak memiliki kekuatan. Bahkan lebih lemah dari orang biasa. Aku tidak bisa menjalankan ki pertempuran atau energi spiritualku, kata wanita cantik itu dengan lembut saat dia melirik Zhang Tai dengan cepat. Dengan cemberut, Zhang Tai menghela nafas, berkata, virus rune jiwa emas ini terlalu aneh. Sebelumnya, Zhang Tai berpikir bahwa orang-orang ini dapat memulihkan kemampuan mereka ke tingkat tertentu setelah bangun. Dia tidak membayangkan bahwa mereka telah sepenuhnya kehilangan kekuatan pertempuran mereka secara fisik dan spiritual. Apakah itu berarti bahwa para korban ini tidak akan memulihkan kekuatan pertempuran mereka sampai yang disebut pengorbanan suci? Maaf menyinggungmu. Zhang Tai meninggalkan beberapa kata sebelum meletakkan tangannya di perut bagian bawah dan dahi pada saat yang sama dan mulai memeriksa situasinya dengan serius, dengan mata tertutup. Menyaksikan Zhang Tai, wajah cantik dengan warna ungu berangsur-angsur memerah, yang terlihat cukup menawan. Bab 1760 Ceramah. Pertempuran ki wanita di laut ki-nya normal. Namun, virus rune jiwa emas di lautan pikirannya telah berkembang menjadi bentuk cacing boneka sepenuhnya yang memancarkan cahaya keemasan. Rune berbentuk kecebong yang aneh itu memiliki banyak tentakel yang menutupi pusaran energi spiritual di lautan pikiran wanita itu. Beberapa tentakel rune bahkan semakin dalam ke otaknya. Virus rune jiwa emas tidak memberikan tanggapan apapun terhadap pemeriksaan spiritual Zhang Tai. Namun, itu telah sepenuhnya terintegrasi dengan laut pikiran dan otak wanita itu. Akibatnya, lebih sulit bagi Zhang Tai untuk melepaskannya. Setelah menarik tangannya, Zhang Tai membuka matanya saat dia menemukan wanita itu menatapnya dengan pipi kemerahan. Setelah melihat Zhang Tai membuka matanya, dia merasa malu. Saat melihat ekspresinya, Zhang Tai segera merasakan kondisi mentalnya yang halus. Dia kemudian menatapnya dengan serius ketika dia menemukan kecantikan dalam warna ungu ini dewasa dengan payudara montok, mata berbentuk almond, pipi kemerahan dan bingkai yang elegan dan mempesona. Dia memang kecantikan yang langka. Jika Zhang Tai disukai oleh kecantikan seperti itu di kota Black Hot, dia mungkin akan tertawa bahkan dalam mimpi. Tidak. Dia bahkan tidak akan tidur di malam hari. Namun, pada saat kritis ini, Zhang Tai tidak merasa ingin menggodanya sama sekali. Sejujurnya, Zhang Tai sedikit menyesal saat ini. Mengapa saya menjadi sangat tampan? Sepertinya saya meremehkan daya tarik tampilan ini untuk wanita. Saya harus menjadi sedikit rata-rata. Tidak ada masalah dengan pertempuran ki di kekosongan di atas laut ki Anda. Coba jalankan, kata Zhang Tai dengan tenang. Ketampanan Zhang Tai langsung berpengaruh. Saat wanita itu mendengar sarannya, dia menghirup dan menutup matanya. Dalam sepersekian detik, dia mengerutkan kening saat wajahnya menjadi pucat, mengeluarkan keringat halus di seluruh dahinya. Dia kemudian membuka matanya sambil menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku tidak bisa melakukannya. Selama aku ingin menjalankan battle ki-ku, aku akan merasakan jarum panas menusuk ke otakku melalui dahi tengah. Akibatnya,
saya harus menghentikannya. Saya merasa ada sesuatu yang mungkin ada di laut pikiran saya. Tapi saya tidak tahu apa itu. Zhang Tai bisa merasakan virus rune jiwa emas karena energi spiritualnya yang super besar dan keterampilan rahasia sutra jiwa berdarah. Adapun para jenderal abadi yang telah terpengaruh oleh Golden Soul Rune virus, bahkan jika Golden Soul Rune virus ada di tubuh mereka, mereka masih tidak tahu apa-apa. Itu seperti bagaimana perasaan orang biasa setelah diracuni dalam banyak kesempatan. Meski merasa tidak nyaman, mereka tidak tahu di mana masalahnya. Itu adalah fitur mengerikan lainnya dari Golden Soul Rune virus tidak terlihat. Orang hampir tidak bisa melihat di mana itu bahkan jika itu ada di tubuh mereka. Bisakah Anda menjalankan energi spiritual Anda sekarang? Setelah mendengar petunjuk Zhang Tai, Su Haimei mencobanya sambil menggelengkan kepalanya lagi. Menjawab, tidak. Seperti bagaimana saya menjalankan ki pertempuran saya, saat saya menjalankan energi spiritual saya, bagian di dahi tengah akan sakit tajam. Itu pasti efek dari Golden Soul Rune virus. Setelah orang-orang ini bangun, mereka bisa mempertahankan kesadaran mereka, namun, kemampuan mereka dibatasi. Mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melawan sebelum apa yang disebut pengorbanan suci. Zhang Tai tetap diam saat dia memikirkan dua pertanyaan dengan cepat. Jika demikian, bahkan jika semua jenderal abadi dari Sekte Yin yang bangun, karena mereka telah kehilangan kemampuan mereka, akan sulit bagiku untuk membawa mereka pergi dari sini. Terlebih lagi, sebelum pengorbanan suci, virus rune jiwa emas mungkin menjadi lebih berbahaya atau mengalami perubahan tak terduga lainnya setelah saya mengambilnya dari sini. Bagaimana jika itu langsung membunuh orang-orang ini? Kondisi ideal adalah bahwa saya dapat menunda tanggal pengorbanan suci tanpa henti setelah orang-orang ini bangun, dalam situasi di mana saya tidak akan khawatir bahkan jika mereka telah kehilangan kekuatan pertempuran mereka. Mereka hanya perlu tetap hidup. Dengan cara ini, saya dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk mencari solusi untuk meredakan virus rune Golden Soul. Namun, Zhang Tai tahu bahwa kemungkinan baginya untuk mencapai kondisi nyata ini sangat rendah. Mengingat kemampuan dan kecerdasan pencipta Golden Soul Rune virus, dia tidak akan pernah membiarkan kumpulan virus yang telah dia habiskan dengan usaha keras untuk membuatnya menjadi tidak efektif. Bagaimana saya bisa membantu mereka? Saat Zhang Tai memikirkan dua pertanyaan di atas, dia menemukan bahwa itu menjadi semakin rumit. Tuan, pahlawan, bolehkah saya tahu nama Anda? Mengapa Anda di sini? Menyaksikan Zhang Tai memikirkannya dengan cemberut, Su Haimei bertanya padanya. Panggil saja aku Donder. Zhang Tai langsung meminjam nama Donder. Tidak peduli apa, Donder bejat dan tidak tahu malu. Dia pasti akan ngiler di depan kecantikan yang langka. Saat Zhang Tai mengingat pandangan Donder, dia melanjutkan dengan pandangan serius. Tadi malam, ketika saya melewati kota Red Mountain secara tidak sengaja, saya melihat beberapa orang menangkap beberapa orang di kastil dan terbang keluar. Oleh karena itu, saya diam-diam mengikuti mereka. Oh, saya menemukan mereka tidak melebihi jumlah Anda. Karena Anda semua jenderal abadi, mengapa Anda tidak melawan mereka? Selain itu, Anda tidak memiliki luka luar, bagaimana mereka menangkap Anda? Tampaknya Anda telah diracuni. Aku juga tidak tahu tentang itu. Tadi malam, ketika kita melihat orang-orang itu mendobrak kastil Ying Clan, salah satu lawan berjubah hitam mengeluarkan labu aneh. Saat tutup labu dibuka, beberapa kilau keemasan telah terbang keluar dari itu ke arah kita.
Ketika kilau emas terbang ke arahku, aku menebasnya. Tanpa diduga, kilau emas itu benar-benar mengabaikan pedangku. Dekat setelah itu, dahi tengahku sakit. Lalu, aku merasa pusing dan kehilangan kesadaran. Setelah mendengar penjelasan Suhaimei, Zhang Tai akhirnya mengetahui situasi di mana Ji Yulan mengirimkan setengah pesan kepadanya. Cinta sejati bisa bertahan dalam krisis. Ketika Zhang Tai menyadari bahwa Ji Yulan masih mengkhawatirkannya dalam situasi kritis seperti itu, dia merasa rumit saat terkena stroke. Tidak peduli apa, aku harus menyelamatkan semua jenderal abadi dari sekte Yin yang kali ini. Zhang Tai membuat keputusan. Golden Soul Rune Virus hampir tidak bisa dipertahankan. Itu hampir bisa mengabaikan pertahanan dan serangan apapun dari jenderal abadi, yang mirip dengan guntur di Nirwana. Tidak heran seluruh kastil Ying Clan benar-benar runtuh hanya dalam beberapa menit. Oh, bagaimana kabar para pelayan dan penjaga kastil klan Ying? Suhaimei buru-buru bertanya pada Zhang Tai. Selain 27 jenderal abadi yang tertangkap di Airbot ini, semua makhluk hidup lainnya di kastil telah terbunuh, bahkan ayam dan anjing. Jawab Zhang Tai ringan. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, wajah Suhaimei menjadi sangat pucat saat dia langsung menangis.